itu saya menyampaikan tentang zina adalah hutang. Zina itu adalah hutang. Kenapa? Karena itu perkataan dari Imam Syafi'i, zina itu hutang. Hutang gimana? Jadi ada sesuatu yang belum terbayarkan, maksudnya bukan gitu, Mimi. Jadi kalau ada seseorang laki-laki berhutang, dia berzina, maka nanti hutang itu ada pada ahli warisnya. Ada ahli warisnya yang nanti akan dizinai sama orang. Azina tainun wa qada'uhu fi ahlihi. Iya, zina itu hutang. Dan sesungguhnya cara membayar hutang itu lewat keturunanmu. Itu yang dikatakan Imam Syafi'i. Makanya laki-laki kalau dia punya anak perempuan kayak antum, saya punya anak perempuan, jangan coba-coba zina. Mungkin antum yang merasakan nikmatnya, tetapi yang merasakan pedih dan pahitnya adalah anak keturunan kita. Jadi akhirnya ketika saya menyampaikan kajian tentang zina adalah hutang, ada salah satu jamaah tiba-tiba menemui saya dalam perjalanan saya ke mobil. Lalu beliau mengatakan, saya minta waktu 5-10 menit Ustaz gitu. Ya, tapi saya sudah deg-degan. Jangan-jangan beliau curhat tentang tema yang tadi kita bahas. Dan betul, mengalirlah cerita beliau sama istrinya. Istrinya tidak dekat dengan beliau, tapi beliau mengatakan itu istri saya, Ustaz, agak di tempat yang jauh. Ya, gimana Pak? Dia lalu berkata tentang masalah zina. Saya dulu sama istri saya sebelum menikah saya berzina. Terus istri saya hamil sebelum pernikahan. Tapi akhirnya saya menikah dengan beliau. Dan qadarullah anak pertama kami perempuan. Dari hasil perzinahan itu perempuan. Hari ini kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP itu kelas 9 hari ini. Tadi Ustadz mengatakan kalau seorang anak terbentuk embrionya sebelum pernikahan, berarti anak itu anak yang tidak dinisbatkan kepada bapaknya, tapi dinisbatkan kepada tempat tidur yang terjadinya perzinahan itu. Betul Ustadz? Iya. Dan antum mengatakan kalau anak yang terbentuk embrionya sebelum pernikahan, berarti nanti dia tidak bisa ketika nikah nggak bisa diwakilkan kepada bapaknya, karena bapaknya bukan wali yang syah. Sebagian pendapat fikih yang paling kuat semacam itu. Saya mengatakan betul Pak, gitu. Terus beliau berkata, anak saya perempuan Ustadz, dan nanti kalau dia menikah saya tidak bisa menikahkan. Saya berkata, kalau saya yang punya hukum Pak, mungkin saya akan berbelas kasih sama Bapak, tapi kan hukum bukan milik saya. Dan nanti yang menikahkan bukan Bapak, tapi wali hakim. Saya tak tamisnya, beliau lalu berkata kepada kami saat itu, kalau saya tahu seberat ini urusan zina di sisi Allah dan konsekuensi hukumnya, saya mungkin akan memikirkan 1000 kali sebelum berzina.